Apa sih visi ya dari misi visi dari Wakaf Mulia Institute? Yaitu pertama adalah kita ingin melakukan syiar wakaf baik secara online maupun offline. Kemudian kita melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian kita mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian juga membangun komunitas, yaitu komunitas pejuang wakaf. Kemudian juga kita mensupport ya pengembangan organisasi yang bergerak di dunia perwakafan. Baik, kita simak profil singkat Wakaf Mulia Institute. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi Nazir Wakaf Uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi Nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai Nazir Wakaf Uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas Nazir, hargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, Kolaborator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghaffur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Wakaf Mulia yang telah menjadi bagian dari kerja-kerja Kementerian Agama. Saya berharap banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya kepada Wakaf Mulia karena sudah terpercaya untuk mengembangkan bagaimana wakaf itu berkembang menghidupi masyarakat. Percayalah bahwa dengan wakaf di Wakaf Mulia, wakaf Bapak Ibu akan terjamin dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik, itu profil singkat dari Wakaf Mulia Institute ya. Nah, baik, kita masuk ke materi kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenal laporan keuangan Nazir dan implementasinya sesuai dengan PSAK 412. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini ya Bapak Ibu sekalian? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masing-masing umat ada ujiannya dan ujian umatku adalah harta kekayaan. Nah, artinya innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Artinya setiap umat itu ada ujiannya dan ujian umatku kata Rasulullah adalah harta. Nah, apalagi ya Bapak Ibu sekalian, harta yang kita maksudkan yang sedang ya, kalau misalnya Bapak Ibu seorang nazir atau menjadi beraktivitas sebagai nazir, maka harta yang kita kelola ini bukan harta kita pribadi, tapi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini menjadi ujian bagi kita. Nah, dalam rangka ya menghadapi ujian itu ya tentunya kita perlu ya untuk kemudian berhati-hati kira-kira begitu. Nah, makanya penting sekali kita memahami terkait laporan keuangan nazir gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke ininya ya, ke secara teknis ya, laporan keuangan nazir, maka kita perlu menyamakan persepsi dulu ya terkait wakaf gitu ya. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, wakaf itu apa? Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum syariah. Nah, secara prinsipnya ya, yang namanya wakaf itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif, di mana ketika seorang wakif itu berwakaf, maka dia memisahkan hartanya. Awalnya harta itu miliknya pribadi, kemudian dia pisahkan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang satu hal yang harus kita pahami, bahwa yang namanya harta wakaf itu ya bukan harta yayasan gitu ya. Ketika yayasan kemudian mengelola harta wakaf, itu bukan harta yayasan, tapi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang secara aspek teknis ya di sini harus dipisahkan ya Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika sebuah yayasan kemudian mengelola harta benda wakaf, maka idealnya di setiap yayasan itu memiliki yang namanya lembaga wakaf gitu ya. Makanya kalau secara aspek teknis setiap lembaga yayasan itu ya dia perlu membuat SK pembentukan lembaga wakaf di bawah yayasan. Nah, gitu ya. Menjadi unit ya di bawah yayasan. Seperti halnya mungkin yayasan sudah memiliki unit pendidikan gitu ya. Atau yayasan sudah memiliki unit bidang kerja yang lain. Nah, secara prinsip, selain itu yayasan juga memiliki namanya unit lembaga wakaf. Nah, unit lembaga wakaf di bawah yayasan ini kemudian dibuatkan SK ya oleh yayasan dan dibentuklah yang namanya lembaga wakaf. Nah, makanya nanti juga secara aspek teknis harapannya memang setiap lembaga wakaf atau yayasan yang memiliki lembaga wakaf ini kemudian
mengajukan izin operasional ya sebagai nazir wakaf uang, sehingga secara legalitas ya mereka memiliki legalitas ya. Seperti halnya kalau kita mengelola las ya apa mengelola zakat, maka kita harus memiliki legalitas lembaga amil zakat. Nah, kalau mengelola wakaf ya berarti kita harus memiliki legalitas apa namanya nazir wakaf uang ya kalau untuk sekarang. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga efeknya apa? Ketika memang apa namanya dibentuk ya namanya lembaga wakaf ini, maka dan juga ketika lembaga itu mengelola wakaf dan ingat wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka ya apa namanya hartanya Allah ini tidak boleh diakui sebagai harta yayasan. Nah, makanya tidak boleh hartanya Allah ini kemudian dimasukkan ke laporan keuangan yayasan. Nah, karena nggak boleh diakui sebagai harta benda yayasan gitu, atau hartanya yayasan, karena dia hartanya Allah gitu kan. Nah, makanya nanti aspek teknisnya setiap lembaga yayasan itu juga harus memiliki yang namanya dua laporan keuangan. Nah, gitu. Yang nanti akan kita bahas, yaitu yang laporan keuangan wakaf, yang berikutnya laporan keuangan dana non wakaf atau laporan keuangan yayasan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hal pertama yang harus kita pahami. Nah, makanya kenapa memang sebenarnya setiap lembaga yayasan itu dia harus memiliki nama lembaga wakaf. Karena nanti tugas lembaga wakaf ini dia akan mendokumentasi mana harta-harta yayasan, mana harta wakaf. Nah, yang nanti harta wakaf itu dibikin laporan keuangannya tersendiri. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait unsur wakaf, seperti yang kita ketahui ada wakif, orang yang berwakaf, ada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf, ada nazir, ya, kemudian ada mauquf, ya, mauquf ini harta benda wakaf sendiri, ada sigo, ikrar wakaf, ada jangka waktunya, ada abadi, ada sementara. Jenis-jenisnya, ya, misalnya ada wakaf ahli, gitu ya, ya wakaf untuk apa ibaratnya jaminan sosial anak keturunannya, gitu. Ada wakaf khairi, kalau wakaf khairi ini wakaf untuk masyarakat umum, ya, atau mustara, penggabungan, gitu ya, antara khairi dengan apa namanya ahli. Kemudian berdasarkan jangka waktu ada mu'abad selamanya, ada mu'aqqad dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penggunanya ada mubasir, ya ini bisa langsung digunakan, ya ada mistismari yang harus apa namanya mistismari ini yang harus diolah dulu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan harta benda wakaf? Nah, kalau kita merujuk ya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa harta benda wakaf itu terbagi menjadi dua. Ada harta benda yang tidak bergerak, kemudian ada harta benda yang bergerak. Kalau harta benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Berikutnya ada harta benda yang bergerak, misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang berlaku. Nah, kalau lebih detail ya terkait wakaf uang. Nah, apa itu wakaf uang? Ya, wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, bagaimana fatwa tentang wakaf uang ini ya, hukumnya jawaz ya, akan tetapi nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh apa namanya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, bagaimana alur proses dari wakaf uang dan wakaf melalui uang? Nah, jadi terkait wakaf uang ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua ya jenisnya. Ada namanya wakaf uang, ada namanya wakaf melalui uang. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Nah, kalau wakaf melalui uang, ya objeknya itu bukan uangnya, objek wakafnya bukan uang, tapi barangnya. Nah, karena dalam konteks wakaf melalui uang ini, jadi wakil berwakaf, kemudian diterima oleh nazir, maka nazir menggunakan dana ini sesuai dengan akadnya. Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Ya, kalau wakaf uang, objek wakafnya uangnya. Makanya uangnya yang harus dijaga ya. Diproduktifkan, hasilnya yang disalurkan. Nah, jadi yang disalurkan itu adalah hasil. Pokoknya harus dijaga. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait wakaf melalui uang. Nah,
Dalam implementasinya wakaf melalui uang ini ada dua jenisnya. Ada wakaf melalui uang untuk tujuan ya membangun aset sosial, ya wakaf melalui uang untuk aset sosial. Ada wakaf melalui uang untuk aset produktif. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, eh, kalau yang aset sosial ya misalnya untuk masjid, untuk makam gitu ya, wakaf melalui uang gitu ya. Ada berikutnya wakaf melalui untuk tujuan produktif. Contohnya apa? Ya berarti misalnya wakaf melalui uang membeli sawah produktif. Jadi objek wakafnya adalah sawahnya. Uangnya ini hanya antara saja, gitu ya. Nanti kalau sudah terkumpul dananya dibelilah apa namanya tanah sawahnya tadi gitu ya. Nah, setelah dibeli, maka untuk legalisasinya karena ini tanah gitu ya, maka di KUA ya. Kemudian ya setelah dapat ini di KUA, akta ikrar wakaf ya dijadikan sertifikat wakaf ke BPN. Kemudian nazir mengelola. Nah, maka nama nazirnya adalah nazir aset wakaf produktif yang mengelola. Nanti dikembangkan ya apakah tadi pertanian, apakah dibangun proyek-proyek yang lain, ya, silakan. Intinya menghasilkan. Nah, jadi kata kuncinya adalah tanah itu harus menghasilkan. Nah, hasilnya ini melahirkan laba atau profit yang nanti akan disalurkan ke mauquf alai. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu skema ininya ya, skema untuk wakaf melalui uang dengan tujuan produktif. Nah, berikutnya wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang ini sudah pasti produktif. Nah, gitu ya. Karena uangnya yang jadi objek wakafnya, yang harus dijaga uangnya. Nah, nanti legalisasinya wakaf uang di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kemudian nazir pengelolanya namanya nazir aset wakaf uang. Nah, kemudian nazir pengelola aset wakaf uang ini berkewajiban mengelola ya. Wakaf uang ini bisa diinvestasikan secara langsung, mungkin mengembangkan aset wakaf produktif gitu ya, atau diinvestasikan ke instrumen perbankan syariah, misalnya yang secara tidak langsung, ya misalnya deposito, ya sukuk dan seterusnya. Yang nanti sama semuanya ini outputnya adalah harapannya menghasilkan laba atau profit. Yang dimana nanti profitnya ini yang akan disalurkan ke mauquf alai atau penerima manfaat. Nah ini ya alur prosesnya yang harus kita pahami. Nah, terkait komponen laporan keuangan nazir, nah, entitas laporan dana wakaf atau nazir menyajikan laporan keuangan tersendiri, tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum. Artinya laporan keuangan nazir itu tidak boleh digabung dengan laporan keuangan yayasan. Tidak boleh, harus dipisah. Makanya nanti ada dua akuntansinya. Ada akuntansi dana wakaf, PSAK 412, ada akuntansi dana non-wakaf, ini bisa menggunakan akuntansi yayasan, yaitu ISAK 335, dan atau menggunakan PSAK 409 kalau sekarang ya. Ini untuk apa? Untuk apa istilahnya? Untuk misalnya lembaga las gitu ya. Nah, gitu. Jadi kombinasinya. Ada dana wakaf, ada dana non-wakaf. Nah, jadi dua itu aja. Nah, makanya nanti setiap lembaga itu idealnya memang melahirkan dua laporan keuangan. Laporan keuangan dana wakaf, laporan keuangan dana non-wakaf. Itu ya Bapak sekalian. Nah, kemudian bagaimana format pelaporannya? Ya, untuk pengelolaan pengembangan harta benda wakaf. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Berdasarkan keputusan Dirjen Bina Islam. Kemudian ada berdasarkan surat edaran Ketua Badan Pelaksana BWI, yaitu nanti menggunakan pelaporan secara online, yaitu menggunakan e-service, gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian PSAK 412 ini untuk standarisasi akuntansinya. Nah, kalau yang dari Dirjen Bina Islam, ya secara simpel seperti ini ya untuk pelaporannya. Nah, kalau untuk sekarang ya secara regulasinya untuk lembaga wakaf yang sudah memiliki legalitas ya nazir wakaf uang, maka dia wajib untuk memberikan laporan per berapa? Per 6 bulan. Nah, jadi memberikan laporan per 6 bulan, berarti setahun 2 kali. Berarti kalau misalnya nanti bulan Juni, nah, maka yang dilaporkan di bulan Juli ya. Nah, Januari sampai Juni dilaporkan di bulan Juli. Nah, kemudian Juli
sampai Desember dilaporkan di bulan Januari. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, di sini ya, jadi melaporkannya di layanan.bwi.go.id. Nah, jadi kalau yang sudah memiliki legalitas nazir wakaf uang nanti bisa upload di sini ya untuk laporannya. Nah, bagaimana format pelaporannya untuk nazir wakaf uang yang sudah memiliki legalitas? Nah, di sini nanti ada 5 yang akan kita laporkan. Yang pertama adalah laporan penerimaan harta benda wakaf. Berikutnya laporan mutasi harta benda wakaf, berikutnya laporan dampak pengukuran ulang, laporan hasil pengelolaan, dan laporan penyaluran. Nah, bagaimana gambarannya? Contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat. Jadi di sini ada namanya laporan penerimaan harta benda wakaf. Nah, di sini kita melaporkan ya, penerimaan harta benda wakaf itu day to day. Ya, per transaksi yang melaporkannya. Nah, jadi bukan akumulasi tapi per transaksi. Nah, ini gambaran ininya ya, formnya gitu ya. Jadi ini template-nya sudah disiapkan oleh BWI, nanti lembaga Bapak Ibu tinggal download template-nya, tinggal diisi ya, diisi sesuai dengan transaksi Bapak Ibu. Ya, di sini ada nama harta benda wakafnya, jenisnya ya, wakaf tidak bergerak ya, wakaf bergerak ya, dan seterusnya gitu. Atas tanah gitu ya. Terus kemudian misalnya ini akunnya ya, kemudian tanggal perolehannya kapan, jangka waktunya, nilai wajarnya, nama wakilnya siapa, AIW ada, sertifikat ada, stafnya siapa yang menerima. Nah ini, jadi intinya kita mencatat penerimaan. Nah, contohnya nih kelapa sawit, kebun sawit 5 hektar kita terima, harta benda wakaf tidak bergerak, hak atas tanah akunnya, jangka waktu permanen, nilai wajarnya 275. Nah, berarti kita catat ya. Ya berarti kita memiliki pertambahan aset 275. Atau juga wakaf melalui uang. Ya, misalnya atau ini wakaf melalui uang itu misalnya untuk pembelian ambulan misalnya. Nah, gitu. Atau pembebasan lahan. Nah, ini juga ya wakaf melalui uang. Kas ya berapa? 2,5 juta. Nah, seterusnya. Nah, prinsipnya dicatat ya di sini. Nah, berikutnya mutasinya. Nah, jadi mutasinya itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, misalnya ya Bapak Ibu sekalian, tadi prosesnya kita mengumpulkan wakaf melalui uang, contohnya untuk pembelian ambulan. Nah, kan posisinya ketika wakaf melalui uang pembeli ambulan, ketika belum dibelikan ambulan, maka dia masih dalam bentuk berupa uang. Gitu ya. Nah, tapi kan ketika dananya sudah terkumpul, maka akan dibelikan ininya, ambulannya ya. Jadi asetnya berubah. Awalnya dia itu dalam bentuk wakaf melalui uang, tapi kemudian berubah menjadi dalam bentuk barang. Nah, misalnya gitu ya, karena dia sudah jadi ambulan. Nah, gitu. Nah, itu namanya mutasi ya, transaksi ya, pengelolaan harta benda wakaf. Atau juga misalnya awalnya wakaf uang, kemudian nanti diinvestasikan. Nah, berarti ini berubah ya, awalnya dalam bentuk uang, berada di bank misalnya, berubah menjadi investasi ya pada entitas lain. Nah, misalnya gitu ya. Itu ya, jadi ininya, mutasinya. Nah, berikutnya ada dampak penggunaan ulang. Nah, ini yang menjadi unik di wakaf ini adalah ada dampak penggunaan ulang. Yang dimana yang namanya harta benda wakaf itu punya potensi dua, bisa naik, nilainya bisa turun. Ya, contohnya apa? Contohnya ini ya, kebun sawit. Nah, kebun sawit ini mungkin awalnya didapat 250 juta, tapi ternyata setelah 1 tahun dihitung, ternyata diukur ulang, ternyata nilainya tidak lagi hanya 250, tapi sudah naik misalnya 300 juta. Ya, berarti ada selisih 50, nah selisih 50 inilah yang diposting, ini dampak penggunaan ulang, berarti dampaknya adalah terjadi penambahan nilai ya dari harta benda wakaf tadi yang awalnya nilainya 250 jadi 300. Nah, jadi tambah 50 juta gitu. Nah, itu dampak penggunaan ulang. Nah, termasuk juga dampak penggunaan ulang misalnya mobil ambulan ya. Nah, makanya nanti mobil ambulan ini kan dia tidak bisa, harganya tidak akan tetap ya. Maka dia pasti akan ada penyusutan. Nah, maka ini juga dihitung ya, harta benda wakaf itu akan dihitung penyusutannya. Nah, gitu. Sampai selesai ya, sampai habis gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini namanya dampak penggunaan uang. Berikutnya ada hasil pengelolaan. Nah, ini penerimaan profit ya dari bisnis atau dari investasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf gitu ya. Maka dia dicatat terpisah ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, karena nanti dari sinilah yang nanti akan kita salurkan, gitu ya. Kemudian berikutnya penyaluran mauquf alaih. Ya, jadi penyaluran. Nah, di sini harus juga dilaporkan kita melakukan program penyalurannya. Ini kategori-kategorinya sudah ada ya, jadi tinggal ngikutin ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk format laporan ya. Untuk sekarang ya, secara resmi kewajiban dari Nazir Wakaf Uang untuk melaporkan perkembangan apa namanya lembaganya melalui layanan .bw.go.id dalam bentuk Excel otomatis seperti ini. Bukan otomatis ya, ini Excel aja gitu. Excel tapi kita tinggal input gitu. Nah, nanti sistemnya ada di websitenya. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian gambarannya. Baik, kita kembali. Nah, berikutnya bagaimana secara detail akuntansi nazir ini ya Bapak Ibu terkait pengakuan. Jadi nazir itu mengakui aset wakaf itu dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Ya, ditandai dengan telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum, telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf, yang umumnya dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf di KUA, gitu ya. Jadi kalau sudah akta ikrar wakaf itu, kalau istilahnya dari sisi kepemilikan ya tanahnya itu sudah ini ya berpindah ya menjadi milik Allah yang dikelola oleh nazir, kira-kira gitu. Nah ini bisa juga mulai dicatat ya oleh nazir sebagai penerimaan harta benda wakafnya. Nah, sambil diproses ke BPN untuk legalisasinya. Nah, kemudian terkait wa'ad dan wasiat ya. Nah, bagaimana wa'ad wasiat ini? Nah, kalau untuk wa'ad dan wasiat ini belum bisa dicatat ya Bapak Ibu di laporan keuangan. Ya, kenapa? Karena dia belum terrealisasi. Nah, kapan dia bisa dicatat? Ketika sudah ada realisasinya. Misalnya, dia nasabahnya meninggal, kemudian sebagian dari hartanya ini atau santunannya diwakafkan. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang dicatat tuh yang sudah direalisasikan dalam bentuk kas. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya wakaf temporer. Nazir mengakui wakaf temporer atau jangka waktu tertentu ini sebagai liabilitas atau hutang. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hasil pengelolaan dan pengembangan. Nah, nazir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset. Nah, jadi ketika nazir menerima hasil pengelolaan atau hasil investasinya, maka itu diakui sebagai penambahan aset. Nah, karena di akuntansi kan debit kredit ya Bapak Ibu, maka dia masuk dari sisi asetnya. Nah, tapi dia nanti akan juga terkurangi kalau untuk yang hasil pengelolaan ini ketika terjadi penyaluran. Nah, gitu ya. Makanya dia memang tersendiri. Makanya nanti secara implementasinya untuk hasil pengelolaan ini harus ada rekening khusus. Makanya kita perlu rekening wakaf uang, wakaf melalui uang, rekening hasil pengelolaan. Nah, karena yang bisa disalurkan itu bukan wakafnya, tapi hasil pengelolaannya yang bisa disalurkan. Nah, kemudian imbalan nazir ya itu bisa dihitung atau ditentukan itu berdasarkan hasil neto dari pengelolaan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas. Nah, jadi ketika sudah direalisasikan dalam bentuk kas, baru bisa dihitung tuh 10% hak nazir. Tapi kalau baru rencana gitu ya, baru janji itu belum bisa. Jadi harus sudah dalam bentuk realita gitu ya Bapak Ibu. Untuk penyaluran manfaat wakaf, ya tadi ya, nazir mengakui penyaluran manfaat wakaf ini sebagai beban pengurang aset wakaf. Nah, karena tadi dia penerimaan hasil produktivitas aset wakaf tadi itu menjadi penerimaan ya atau penambah dari aset wakaf, maka ketika terjadi penyaluran ini mengurangi aset wakaf. Nah, kemudian berkaitan dengan pengukuran pada saat pengukuran awal aset wakaf diukur dalam bentuk uang ya diukur pada nilai nominalnya. Nah, jadi kalau wakaf uang tuh diukur terhadap nilai nominalnya. Ya, dan ini dalam bentuk rupiah. Jadi kalau ada orang yang berwakaf uang dalam bentuk dolar, itu harus dirupiahkan dulu, nah baru dicatat. Nah, karena nanti kalau dalam dolar berubah ya nanti angkanya, nilainya gitu. Makanya dalam bentuk rupiah, nah, baru dicatat. Dan yang dijaga itu nilai rupiahnya.
ya, bukan nilai ininya ya, realitanya ya, nilai rupiahnya. Makanya kenapa kalau wakaf uang itu harus diproduktifkan ya. Kalau cuma disimpan aja, ya lama-lama tergerus inflasi. Nah, makanya harus diproduktifkan, harus dibangun ya, membangun aset wakaf produktif gitu ya. Nah, kemudian aset wakaf selain uang diukur berdasarkan nilai wajar. Nah, jadi kalau selain uang, secara wajarnya berapa nilainya. Kemudian untuk penyajiannya, nah ini tadi tuh ya, bahwa kalau wakaf temporer itu sebagai hutang atau liabilitas. Nah, kalau dalam proses kita membuat laporan keuangan ini ya, kebijakan akuntansi di atas aset wakaf tidak diatur dalam PSAK 412, baru 412 ya, maka mengacu pada PSAK lain yang relevan. Nah, jadi bisa menggunakan PSAK lain ketika memang tidak ada aturannya. Nah, pelaporan PSAK 412 ini apa saja yang dilaporkan? Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, kalau di bahasa kita neraca gitu ya. Berikutnya laporan rincian aset wakaf. Berikutnya laporan aktivitas, ini biasanya kita sebut laba rugi gitu. Berikutnya arus kas dan catatan terhadap laporan keuangan. Gitu. Nah, ini ya, ada 5 komponen laporan keuangan. Nah, ini contohnya untuk laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi inilah pentingnya kita memiliki laporan keuangan. Jadi kita bisa mengetahui ya perkembangan lembaga nazir kita. Apakah terjadi perkembangan apa stagnan gitu ya. Misalnya contoh ini bulan Januari aset wakafnya 4,7 miliar. Kemudian di Desember berkembang menjadi 5 miliar. Nah, berarti ada pertumbuhan ya asetnya. Nah, ini kita bisa lihat komposisinya ya, Bapak Ibu. Utangnya berapa juga ini kan? Nah, ketahuan ya, 1,6 miliar karena ada wakaf temporer gitu ya. Nah, di sini ininya rincian aset wakaf ya. Ini memuat terkait mutasi ya, aset wakaf kita. Berikutnya laporan aktivitas ini terkait penerimaan ya wakaf kita di tahun berjalan, misalnya penerimaan wakaf permanen, kemudian penerimaan wakaf temporer dan seterusnya. Dampak penggunaan ulang, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ini untuk penerimaan, penyaluran ke mauqafah lainnya. Oke ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian juga ada laporan arus kas gitu. Dan catatan terhadap laporan keuangan. Nah, kemudian selain dana wakaf ya, nazir itu juga dia mengelola namanya dana non wakaf. Ya, dana non wakaf ini apa? Penerimaan dana non wakaf adalah sejumlah dana yang diterima oleh nazir yang bersumber dari wakif atau calon wakif atau pihak lain yang dapat digunakan bagi kepentingan pengelolaan lembaga nazir, bukan aset wakaf. Nah, yang jelas dia bukan menjadi aset. Jadi dana non wakaf. Nah, nanti sumber dana non wakaf itu apa? Misalnya liabilitas, hutang gitu ya. Pinjaman kord atau dana silkah temporer gitu. Kemudian ada ini penghasilan komprehensif, penerimaan tanpa pembatasan, misalnya infak operasional gitu ya. Artinya bebas gitu ya. Nah, ini tanpa pembatasan. Berikutnya dengan pembatasan, misalnya apa CSR gitu ya, dana CSR masuk di lembaga kita atau program ya, misalnya yatim ya, jadi dengan ketentuan khusus ya ke yatim. Nah, ini dengan pembatasan. Nah, untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan nazir ini, alhamdulillah kita sudah ada namanya aplikasi akuntansi Excel otomatis. Nah, yang dia berbasis Excel tapi dia sudah otomatis ya nanti ininya ya pelaporannya. Nah, ini menarik ya. Nah, seperti apa gambarannya? Kita lihat ya Bapak Ibu. Contohnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya laporan laporan posisi keuangan. Nah, ini. Ya, jadi dia sudah langsung otomatis. Nah, yang untuk bisa seperti ini ya diawali dengan ya membuat akunnya dan seterusnya, kemudian nanti posting jurnal untuk transaksinya. Jadi cuman posting jurnal aja, nanti langsung jadi otomatis laporan keuangan. Buku besar, neraca saldo, jadi juga laporan keuangan. Nah, simple ya Bapak Ibu. Nah, jadi kapanpun bisa kita bikin itu ya laporan keuangannya, karena tinggal masukin data dia langsung otomatis jadi gitu ya. Nah, ini laporan keuangan. Jadi ya Bapak Ibu.
Terus kemudian ada laporan rincian aset wakaf seperti ini. Kemudian ada laporan aktivitas. Nah, seperti ini. Jadi udah lengkap. Laporan aktivitas, arus kas, ada. Nah, ini yang mungkin sulit untuk kita bikin ya kalau sendiri gitu ya. Itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini udah lengkap. Dan ini tinggal di-download ya, nanti langsung bentuk PDF gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk asetnya. Oke, itu ya Bapak Ibu ini contohnya ya, aplikasi akuntansi Excel otomatis yang bisa kita gunakan. Nah, alhamdulillah ini kerjasama Wakaf Mulia dengan kantor jasa ini ya, jasa akuntan ya, terkait agar mempermudah gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya lembaga Bapak Ibu pengen ya memiliki aplikasi ini Excel otomatis ini? Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi untuk mendapatkan aplikasi Excel otomatis ini caranya Bapak Ibu tinggal mengikuti ini ya, apa namanya, workshop gitu ya. Workshop online selama 2 hari, yaitu penyusunan laporan keuangan Nazir, standar akuntansi keuangan PSAK 412 oleh Ustadz Dadang Romansyah. Nah, yang bikin aplikasinya adalah Ustadz Romansyah. Jadi kalau untuk mendapatkan aplikasi itu harus ikut workshopnya ya, harusnya gitu ya. 2 hari secara online. Nah, biayanya berapa? 2,5 juta satu orang. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada free aplikasi akuntansi Excel otomatis dan langsung praktek. Ya, karena hari pertama nanti teorinya, hari kedua langsung praktek dan didampingi oleh yang bikin Excelnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau ingin mengikuti workshopnya. Nah, kabar gembiranya ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan aplikasi Excel otomatis itu tidak perlu mengikuti ininya ya workshopnya secara online dalam artian live gitu ya. Bapak Ibu bisa dapatkan rekamannya ya, rekaman workshop dan aplikasi akuntansinya. Nah, gitu ya. Karena itu kan harus satu paket ya Bapak Ibu karena di dalamnya kan harus ada ilmunya ya caranya untuk menggunakannya. Nah, artinya di sini kita ada program Bapak Ibu bisa memiliki ya aplikasi Excel otomatis ini dengan membeli namanya ini ya rekaman ya, membeli rekamannya workshop dan aplikasi akuntansi Nazir. Nah, harusnya itu harganya 2,5 juta. Nah, ini kita ada promo khusus cukup 500.000. Nanti dapat akses materi dan rekaman workshop plus aplikasi Excel otomatis ya keuangan Nazir. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Monggo nanti kalau yang lembaganya membutuhkan ya bisa ini ya, bisa menghubungi admin ya. Nah, dan juga pastikan presensi. Nanti materi kita hari ini akan dibagikan oleh admin dan juga nanti kalau yang tertarik untuk apa namanya rekaman workshopnya ya, plus nanti aplikasi akuntansinya tadi bisa menghubungi admin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin nanti kita ada diskusi, ya, tanya jawab kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto SISWC atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu Ustadz sekalian, masuk ke acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Ustadz sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber terkait materi yang telah beliau sampaikan, bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand dan open mic, dan juga bisa bertanya melalui chat Zoom. Pastikan untuk Bapak Ibu Ustadz sekalian mengisi presensi di chat Zoom dengan format yang telah kami kirimkan di chat Zoom, karena materi webinar siang hari ini akan kami infokan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silahkan mungkin Bapak Ibu Ustadz sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, kami persilahkan. Monggo. Baik ya, Pak Eko. Silakan Ustadz. Ini Wakaf Mulia itu memang di Jogja ya pusatnya? Betul, Ustaz. Di Jogja, saya kira di Jakarta, bukan ya? Di Jogja. Bukan. Jogja mana itu? Tadi Di saya Bantul. Di Bantul. Pleret Bantul. Pleret ya? Iya. Itu ada pendidikannya apa hanya lembaga wakaf mulia? Ya, kita Wakaf Mulia ini fokusnya ke edukasi dan literasi wakaf dan juga sebagai nazir gitu.
Jadi tidak ada pendidikannya. Jadi lebih ke fokus ke apa mungkin kalau istilahnya ke training-training terkait wakaf gitu, pendidikan terkait wakaf gitu. Nah, Makanya selama ini kenapa pelatihannya di Jakarta? Kira Jogja kan enak deket di sini. ya karena kalau untuk yang sertifikasi itu memang di Jakarta karena untuk sertifikasi itu kan ada kuotanya ya, minimal 40 orang dan dia eh, karena nanti ini yang pesertanya dari seluruh Indonesia gitu ya, karena kan ini kita edukasinya secara online gitu. Nah, sehingga memang yang yang mudah di ini bisa mengcover semuanya itu di Jakarta sementara Ustaz. Nah, makanya kita secara rutinnya untuk setiap bulan ya itu mengagendakan di Jakarta. Begitu mungkin Ustaz. Ya, ya. Saya kan sering mengusulkan, oh ya di Surabaya gitu loh. Saya kira Jawa Timur kan basicnya wakaf gitu banyak. Iya, iya, iya betul. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan tadi itu ada problem gini itu. Kalau yayasan pendidikan, kemudian itu memang sebagian dari tanahnya berupa tambak atau sawah itu dari wakaf. Kemudian yayasan itu membuat badan sendiri, badan eh, wakaf, ya, badan wakaf katakanlah. Nah, itu nanti itu di lapangan sering terjadi gesekan. Karena yang menguasai keuangan itu kan badan wakaf sumbernya. Kalau itu dari tanah. Nah, semisal UII ya, UII itu kan badan wakaf yang menguasai. UI itu badan wakaf, bahkan rektor itu di bawah badan wakaf. Artinya yayasannya itu di bawah badan wakaf. Makanya itu tumbang tindihnya di situ. Yayasannya di bawah badan wakaf. Jadi kayak UII itu, UI Jogja itu badan wakaf yang mengatur pola keuangan. Saya kira gitu dulu, karena saya dulu di Jogja lama 10 tahun deh. Makanya pelayaran itu juga paham saya itu. Lah, ketika nanti yayasan di tempat saya, umpama ya, saya ketahui saya ketepatan juga ketua pembina yayasan dan saya juga pengelola wakaf juga. Nah, selama ini ya yayasan itu sekaligus nadir dari tanah wakaf itu, nadir dari tanah wakaf itu. Nanti ketika ya saya buat beton wakaf tersendiri, saya khawatir terjadi tarik ulur kepentingan. Gitu. Maka kadang-kadang saya pikir justru beton wakaf lebih tinggi daripada yayasan. Ini perdebatan ini saya nggak tahu soalnya di Indonesia ada dua undang-undang, satu undang-undang yayasan di mana undang-undang yayasan itu pembina yang tertinggi, pembina ada pengawas dan pengurus ya. Kemudian kalau itu yayasannya itu wakaf ya juga mengikuti aturan-aturan dalam undang-undang wakaf ya. Lah, nadirnya itu kan nadir perseorangan. Memang ada nadir tiga kan, nadir perseorangan, nadir badan hukum, dan nadir apa namanya itu perkumpulan kayak di NU Muhammadiyah, nadir perkumpulan. Kalau nadir badan hukum berarti kan nadirnya itu yayasan itu sendiri, gitu. Nah itu saya kira perlu diskusi lebih lanjut. Sebenarnya badan wakaf itu yang membentuk yayasan atau yayasan itu nanti yang membentuk lembaga wakaf gitu. Kalau mengacu UI di atas perkumpulan gitu. Itu pertimbangan saya yang sampai sekarang saya juga belum bisa memutuskan. Cuma saya tertarik nanti mengikuti yang ini yang apa laporan keuangannya ini. Laporan keuangan dan saya mengusulkan barangkali yang kedua itu apa berikutnya nanti bisa di Surabaya itu pelatihan sertifikasinya itu bisa kerjasama dengan UIN. Kemarin saya sudah ngomong-ngomong juga itu UIN Surabaya
UIN Surabaya, Fakultas Syariah, mau Fakultas Syariah terutama barangkali. Kayak sertifikasi pembimbing ibadah haji itu loh, kerjasama dengan UIN kan itu. Kerjasama dengan UIN, tempatnya juga bisa di luar atau di dalam. Dan nanti saya kira barangkali jadi sebuah solusi atau kerjasama dengan ini, kerjasama dengan lembaga ormas, misalnya PWNU atau dia. Ya terima kasih itu. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad ya. Jadi terkait lembaga wakaf itu dia tidak di atas yayasan. Jadi lembaga wakaf itu dia di bawah yayasan. Makanya yang membuatkan SK lembaga wakaf itu yayasan. Nah, jadi dalam format struktur di kelembagaan itu nanti yayasan membuat SK pembentukan lembaga wakaf menjadi unit di bawah yayasan. Nah, gitu. Jadi kekuasaannya ada di yayasan ya, kekuasaannya itu. Jadi kekuasaannya bukan di lembaga wakaf dalam konteks unitnya. Nah, karena dalam terkait legalitasnya nanti yang namanya nazirnya itu ya yayasan, legalitasnya yayasan. Jadi sebenarnya yayasan itu ya nazir juga gitu ya. Nah, cuman dia memiliki unit khusus. Nah, sama seperti yayasan itu dia memiliki unit pendidikan. Nah, jadi unit pendidikan ini mesti kalau unit pendidikan memiliki izin-izin pendidikan juga gitu kan. Nah, tapi di atasnya ada yayasan. Nah, sama juga lembaga wakaf nanti memiliki izin lembaga wakaf, di atasnya itu ada yayasan. Nah, gitu. Jadi secara strukturnya seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang untuk sekarang ya. Nah, mungkin kalau mungkin kasus UII karena mungkin lebih duluan UII-nya yang lahir gitu ya daripada undang-undangnya kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks kekiniannya, jadi secara aspek teknis untuk pembentukan lembaga wakaf itu yang membentuk dari yayasan dengan SK gitu. Yang dapat legalitas itu yayasannya gitu ya. Begitu mungkin ya Ustadz ya mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusinya. Baik, silakan yang lain mungkin monggo kalau ada pertanyaan. Ini ada di chat Zoom juga nih ya. Oke, ini saya lihat di chat Zoom dari Fajar ya. Pak Fajar, mohon izin bertanya Ustaz, tadi kalau tidak salah disebutkan hasil wakaf produktif menambah aset wakaf, tapi boleh disalurkan. Ya, dan harus dipisah rekeningnya antara aset wakaf awal dengan hasil penambahan wakaf produktif. Nah, iya betul. Jadi kan dalam konteks kita mengembangkan wakaf uang, itu kan kita mengembangkan wakaf produktif gitu kan. Nah, kemudian ketika kita mengembangkan wakaf produktif kan secara prinsipnya yang harus kita jaga itu kan uangnya ya nggak boleh hilang ya. Nah, sehingga nanti ketika diproduktifkan menghasilkan profit atau hasil gitu ya, maka hasil ini nanti akan di akan di kalau istilahnya dari hasil itu nanti akan diterima ya oleh nazir sebagai penerimaan hasil dari pengelolaan. Nah, jadi kalau secara teknis sederhana misal begini, misalnya dan nazir memiliki dana wakaf uang misalnya, anggap aja 1 miliar. Nah, kemudian nazir investasi itu ke proyek wakaf produktif. Nah, jadi nanti nazir mencatatnya di dalam laporan keuangannya, dana 1 miliar ini investasi. Nah, yang awalnya, jadi mutasinya itu awalnya itu dalam bentuk wakaf, dalam bentuk uang yang dia ada di kas banknya gitu ya. Kemudian dia bermutasi menjadi investasi pada ini entitas lain. Nah, karena dia berinvestasi. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ketika dia berinvestasi, maka nanti dia akan dapat bagi hasil. Nah, ketika dapat bagi hasil itu, maka lembaga wakaf mencatat sebagai penerimaan dari hasil pengelolaan. Nah, makanya penerimaan hasil pengelolaan ini, maka dia akan menambah aset wakaf. Kenapa kok bisa menambah aset wakaf? Ya, karena dari sisi
kalau istilahnya akuntansinya itu dia mesti akan menambah ya secara asetnya. Nah, tapi yang menambahnya aset wakaf ini dia akan ini ya bisa disalurkan ya, karena dia merupakan hasil. Ya, jadi dia bisa disalurkan karena dia merupakan hasil. Nah, makanya untuk kita bisa membedakan ya mana hasil ya wakaf, mana aset wakaf awalnya dengan hasilnya tadi, maka rekeningnya dipisahkan. Sehingga nanti ketika terjadi penerimaan aset wakaf, jadi kita tahu ya hasil wakaf, jadi kita tahu oh berapa tuh saldonya penerimaan hasilnya, oh segini gitu ya. Nah, sehingga kita bisa salurkan. Jadi kita nggak terjebak nanti kalau dicampur itu kan nanti bingung ya. Ini lihat di ininya di kasnya, oh kok banyak ya uangnya gitu ya kan. Nah, padahal di dalamnya sebagiannya itu harus disalurkan. Atau kita menyalurkan banyak ya ternyata di kasnya malah mengurangi aset wakafnya gitu. Dalam artian yang harus dijaga tadi ya. Nah, tapi kalau dari hasil ya itu boleh. Nah, makanya harus dipisah. Nah, begitu ya secara teknisnya untuk penyaluran dari hasil dari pengelolaan wakaf. Gitu mungkin ya. Kemudian di sini dari Pak Mas Furi ya, mempertegas saja terkait penghitungan untuk pengelola wakaf berdasarkan kas ya basis dari hasil aset wakaf produktif, apakah berdasarkan total hasil ya? Ya, bagaimana kalau di antara investasi aset keluaran ada yang menghasilkan laba, aset keluaran ada yang menghasilkan laba, bagaimana kalau rugi? Ya, jadi kan nanti kalau untuk perhitungan untuk pengelola wakafnya itu kan dari hasilnya, ya, yang bisa dibagi itu adalah hasilnya. Nah, makanya tadi berdasarkan penerimaan hasil, ya. Kalau rugi kan berarti dia nggak dapat hasil kalau rugi kan. Nah, kayak gitu. Jadi yang dibagi itu adalah hasilnya. Nah, kayak gitu. Begitu mungkin ya untuk Pak Mas Puri. Kemudian berikutnya dari Pak Fajar lagi ya, bertanya tadi kalau tidak salah, oh ini sama ya. Oke, bentar. Dari Pak Hasan, mohon izin Ustaz, untuk pendirian lembaga wakaf apa saja yang perlu disiapkan, SK dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk pendirian lembaga wakaf, nah Bapak Ibu bisa buka ini ya, website punya Wakaf Mulia ya, legalitasnazir.com. Ini saya share ya di chat Zoom. Nah, nanti bisa buka di sini. Ini saya buka ya. Nah, ini ya. Jadi untuk ngurus legalitas nazir, itu syaratnya apa saja? Nah, yang pertama, yang tadi kan kita secara internal membuat SK dulu ya. SK pembentukan lembaga wakaf di bawah yayasan, menjadi unit di bawah yayasan. Nah, itu secara legalitas secara internal bahwa si A, B, C, D ini diangkat menjadi pengelola menjadi misalnya direktur lembaga wakaf gitu, sekretaris lembaga wakaf dan seterusnya. Nah, ini legalitas secara internal. Nah, berikutnya butuh legalitas ke negaranya ya atau ke BWI-nya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini. Ya, jadi ada akta pendirian, ada company profile nanti ya, dokumen NPWP, pengesahan HUM, rekomendasi LKSPWU, ya, kemudian keterangan domisili, kemudian memiliki dana operasional minimal 50 juta dibuktikan dengan melampirkan buku rekening. Ini scan ya, dalam bentuknya scan. Berikutnya memiliki sertifikat kompetisi bidang pengelolaan wakaf minimal 3 orang. Nah, ini salah satu syarat juga di lembaga Bapak Ibu, minimal 3 orang sudah mengikuti sertifikasi nazir. Nah, makanya kan Wakaf Mulia punya program pendampingan legalitas ya. Nah, makanya karena di sini ada syarat 3 orang, maka kita memfasilitasi ya. Makanya Wakaf Mulia secara rutin mengadakan sertifikasi nazir. Nah, untuk melengkapi syarat 3 orang. Ya, setiap lembaga memiliki yang sudah memiliki sertifikasi nazir 3 orang. Kemudian mendapatkan rekomendasi BWI perwakilan provinsi atau kota atau kabupaten. Kemudian membuat rencana kerja, kemudian
surat kesediaan setia pada NKRI, surat permohonan, ini sudah ada template-nya semua ya. Pernyataan laporan data bulanan, pernyataan laporan pelaksanaan per 6 bulan, dan surat pernyataan memiliki bukti pendaftaran nazir. Oh, ini kalau yang perpanjangan. Nah, jadi cuma itu aja Bapak Ibu syaratnya. Jadi simple ya. Mudah untuk bisa mengikuti. Nah, nanti di kita di Wakaf Mulia ada program pendampingan. Jadi kalau lembaga Bapak Ibu sudah mengikuti sertifikasi nazir, maka nanti akan ada program pendampingannya. Ya, bagaimana caranya mendapatkan legalitas. Nanti di sini ada contoh-contoh dokumennya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada apa? Nanti kita harus upload dokumen-dokumen tadi ya ke layanan bwi.go.id, terus nanti ada audiensinya, nanti baru keluar legalitasnya. Nah, mungkin begitu ya untuk terkait apa yang harus disiapkan ya untuk legalitas. Oke, berikutnya dari Aliansi Kemanusiaan ya, Indonesia, izin tanya apakah ada kelas khusus pencatatan keuangan wakaf dari nol ya, khusus pemula. Nah, itu kita sebenarnya ada ya programnya tadi itu ya, training selama 2 hari secara online ya, langsung dari kantor jasa ini akuntan ya, Ustadz Dadang Romansa, itu apa namanya secara online ya. Nah, kita ada sebenarnya programnya, tapi ini masih ini ya, belum kita agendakan ya. Nanti bisa ikut ya. Nanti insya Allah mungkin kalau sudah kita mendapatkan jadwal dari Ustadz Dadang Romansa nanti akan kita infokan. Nah, nanti bisa mengawali dulu dengan yang rekamannya dulu. Nah, gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mungkin beli rekamannya dulu yang cukup 500.000 tadi ya rekamannya. Nanti dan insya Allah di situ juga sudah ada grupnya juga nanti ya. Bisa apa namanya bisa dapat dulu materinya ya secara online. Nah, nanti ketika sudah ada jadwal yang live-nya, nanti akan kita infokan. Ya, jadi kita prioritaskan untuk bisa ikut. Begitu mungkin ya terkait trainingnya. Terus berikutnya tadi disebutkan dari Pak Hari ya, disebutkan bahwa akuntansi dana non-wakaf menggunakan ISAK 335 ya. Kalau sekarang 335, PSAK kalau sekarang 409 dan akuntansi dana wakaf 412. Nah, bagaimana pencatatannya kalau tanah wakaf ini tanah wakaf sedangkan bangunan didirikan oleh dana yayasan. Nah, jadi secara ininya ya Bapak Ibu sekalian, jadi secara apa ya kalau ininya ya. Jadi kalau misal kondisinya ya tanahnya tanah wakaf, kemudian bangunannya didirikan oleh yayasan, maka secara aspek teknisnya itu yang dikalahkan itu bangunan atasnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ini penting sekali nih untuk yayasan ini ya memperhatikan ya. Kadangkala campur-campur gitu ya. Apa pembangunan itu campur-campur, bahkan juga tanahnya juga campur-campur ya. Pembebasan lahannya juga campur-campur. Ada dana apa yayasan, ada dana fundraising, macam-macam gitu ya. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka yang dikuatkan yang mana? Yang dikuatkan wakafnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang dikuatkan wakafnya. Artinya misalnya tadi dananya campur-campur gitu ya. Ada dana yayasan, ada dana fundraising atau dana wakaf untuk misalnya pembebasan lahan. Nah, kemudian untuk statusnya bagaimana? Nah, statusnya itu apa namanya? Yang tanah itu dijadikan apa? Tanah itu statusnya harusnya menjadi status tanah wakaf gitu. Jadi yang dimenangkan wakafnya ya, bukan yayasannya yang dimenangkan. Nah, karena kalau yayasan dimenangkan ya berarti yayasan harus mengganti ya dana wakaf itu tadi karena dana wakaf yang tercampur di situ itu milik Allah ya. Jadi bukan milik yayasan. Nah, sehingga status tanahnya ketika bercampur seperti itu, maka statusnya itu adalah tanah wakaf. Nah, gitu ya Bapak. Nah, sama saja ketika di atasnya bangunannya bangunan milik apa dananya dari yayasan. Ya, berarti kan itu menjadi wakaf. Nah, ya kan jadi yayasan istilahnya berwakaf kira-kira gitu ya. Nah, karena dia nggak bisa dipisahkan ya antara tanah dan bangunannya kan nggak bisa dipindah-pindah. Misalnya kalau udah dibangun apa namanya pakai beton dan seterusnya kan nggak bisa dipindah. Kalau dipindah hancur ya, rusak tidak ada artinya.
Nah, makanya ya sekalian ya yayasannya berwakaf. Nah, jadi kalau ada tanah wakaf, kemudian di atasnya ada bangunannya, maka itu dihitung sebagai aset wakaf. Nah, makanya ketika nanti yayasan melakukan proses ini ya, apa, misalnya dokumentasi, mana harta yayasan, mana harta wakaf. Nah, maka ketika di tanah wakaf itu, di atasnya ada bangunan, dan bangunan itu bisa jadi sumber dananya dari yayasan, ya itu kategorinya adalah asetnya menjadi aset wakaf. Nah, jadi dihitung tanah dan bangunannya itu dalam akuntansinya akuntansi wakaf. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang dimenangkan itu wakafnya, ya bukan yayasannya ya. Nah, makanya harus dipisah ya. Makanya ini penting sekali kalau lembaga yang pendidikan misalnya sudah berjalan ya, lama ini harus mulai segera bikin lembaga wakaf itu ya, karena harus segera dipisah-pisahkan itu. Dan nanti itu struktur akuntansi di yayasan itu akan ini ya, akan jadi ringan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menjadi wakaf. Kalau wakaf kan dia sudah nggak kena pajak kan. Nah, kira-kira gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu. Jadi kalau ini ya. Kemudian berikutnya Ustaz, untuk laporan perpajakan seperti apa ya yang izin las dan wakaf. Nah, ini eh, jadi nanti yang kalau terkait perpajakannya itu di ininya ya, di yayasannya. Nah, jadi laporan perpajakan ya tentunya yang sesuai dengan standar apa untuk yayasan. Nah, kalau di lembaga wakafnya tidak ada laporan perpajakannya. Nah, sama seperti misalnya eh, ya apa lembaga wakafnya punya unit bisnis ya, punya unit bisnis di bawahnya misalnya ada PT gitu. Nah, yang laporan perpajakannya di PT itu ya tadi bukan di lembaga wakafnya. Nah, kalau di lembaga wakafnya berarti di yayasannya yang laporannya. Nah, berarti yang dilaporkan perpajakannya itu laporan dana non wakaf. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang dilaporkan itu dana non wakaf. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya harus dipisah gitu ya. Nah, karena kalau nggak dipisah kan nanti besar itu di yayasannya. Gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, berikutnya di sini ada Pak Mas Puri. Apakah sudah ada forum antar lembaga wakaf di tingkat tertentu nasional provinsi yang tujuannya merumuskan kerjasama sinergi untuk penguatan merumuskan kerjasama dan sinergi amal jama'i penguatan bersama. Nah, di kita sudah ada namanya forum wakaf produktif ya Bapak Ibu sekalian. Secara nasional ada namanya forum wakaf produktif. Kalau di LAS itu namanya FOS misalnya. Ya, kalau di apa namanya? Kalau di wakaf namanya forum wakaf produktif. Nah, secara nasional sudah ada komunitasnya ya. Tapi ini untuk lembaga-lembaga yang sudah memiliki legalitas nazir gitu ya. Syaratnya itu. Nah, terus kemudian bagaimana tingkat provinsi kabupaten? Nah, ini on progress. Di beberapa daerah sudah ada, misalnya di mana? Di apa? Sumatera Barat ada gitu ya kan. Nah, kalau yang lain-lainnya masih on progress ya, karena kayaknya masih lebih banyak beraktivitas di pusat. Ya, begitu ya untuk forumnya ya, namanya Forum Wakaf Produktif. Nah, kemudian melanjutkan dari Pak Fajar, melanjutkan pertanyaan, bukankah penyaluran wakaf harus tetap bentuk aset, tetap abadi juga? Jika ada wakaf baru itu masuk ke akun induk wakaf ya, bukan rekening hasil. Kenapa hasil masuk aset wakaf? Tapi boleh dimanfaatkan tidak? Jadi gini ya, jadi dimaksudkan dalam bentuk aset seperti ini. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat ya di sini. Nah, jadi maksudnya tuh di sini ya. Jadi bahwa apa namanya? Bahwa yang kan tadi pertanyaannya ini ya, pertanyaannya kan sebentar nih, biar lebih jelas. Kalau pertanyaannya kan eh, bukankah penyaluran wakaf harus tetap bentuk aset tetap abadi? Nah, ini harus diluruskan ya. Jadi itu ada namanya penyaluran hasil wakaf ya. Nah, kalau penyaluran hasil wakaf ya berarti untuk mauquf alai, misalnya untuk beasiswa gitu kan.
misalnya untuk santunan yatim gitu. Ada penyaluran wakaf. Kalau tadi penyaluran hasil wakaf, kalau penyaluran wakaf ini biasanya itu adalah wakaf melalui uang. Nah, misalnya apa? Misalnya wakaf melalui uang untuk pembelian mobil ambulan. Nah, gitu ya. Jadi wakaf melalui uang untuk pembelian mobil ambulan. Nah, kalau wakaf melalui uang untuk pembelian ambulan, ya berarti nanti dia akan sebenarnya bukan disalurkan ya, lebih tepatnya itu ya apa ya, mutasi gitu ya. Awalnya dia wakaf melalui uang berubah menjadi wakaf barang. Nah, gitu dalam bentuk aset. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi skemanya seperti itu ya kalau untuk penyaluran gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dikoreksi ya untuk pemahamannya. Nah, berikutnya jika ada wakaf baru itu masuk ke akun Indo Wakaf ya. Kalau ada wakaf baru berarti masuk ke rekening. Makanya nanti rekeningnya dipisah. Ketika ada wakaf baru, misalnya nih ya, ada wakaf baru dalam bentuk wakaf melalui uang. Nah, maka dia masuk rekening wakaf melalui uang. Kayak gitu ya. Jadi masuk rekening wakaf melalui uang. Kemudian nanti kalau ketika dia apa namanya? Ini nanti kita lihat di akuntansinya ya. Nanti kita lihat lebih detail lagi di sini juga. Bentar ya, saya subscribe. Biar ininya ya, paham detailnya. Kita lihat di apa namanya? Nah, ketika terjadi penerimaan ya, harta benda wakaf itu kan dia masuk ke aset tuh di sini ya. Nah, penerimaan harta benda wakaf itu masuk aset. Nah, tapi nanti secara detailnya di sini, nanti kita lihat di namanya CLK ya. Nah, ini catatan terhadap laporan keuangan. Nah, nanti di kasnya ini dibagi-bagi nih. Ada wakaf uang. Nah, berarti nanti ini wakaf uang masuk di sini. Kemudian ada wakaf melalui uang. Nanti dananya masuk sini, ya. Kemudian hasil pengelolaan masuk di sini. Nah, jadi dia terpisah, gitu kan. Jadi jelas terpisah. Tapi dalam struktur, nah gitu, dalam strukturnya di laporan keuangannya itu dia ada di aset di sini ya. Kasnya itu ada di aset. Nah, kayak gitu ya. Jadi, tapi dia sesungguhnya dia terpisah. Kenapa? Karena di detailnya itu, karena rekeningnya terpisah. Ini rekening, kalau yang dalam bentuk penerimaan dalam bentuk aset wakaf dalam bentuk uang, masuknya ke sini, ke sini. Tapi nanti penerimaan dari hasil masuknya ke sini. Nah nanti yang disalurkan itu yang dari hasil. Nah, maka dasar penyaluran hasil itu nanti dari sini, kayak gitu. Nanti itu sini ada ya apa namanya penjelasan detailnya. Misalnya apa ini penerimaannya, kemudian nanti ada penyaluran nanti di sini ada. Nah penyalurannya di sini. Nanti di sini tinggal nanti programnya apa saja ya. Nah ini penyaluran mauquf alai. Nah, nanti akan muncul di sini penyaluran. Nah ketika penyaluran ini dia akan mengurangi yang sini nanti ketika penyaluran itu dia akan mengurangi dari sisi apa tadi dari sisi hasil pengelolaan. Nah, yang dikurangi dari penyaluran itu di sini. Tidak boleh yang di sini. Nah gitu ya mungkin untuk memahami tadi ya. Mungkin kita seakan-akan, wah itu kan jadi aset wakaf gitu, kenapa lagi dikurangin, kira-kira gitu. Nah, tapi dia itu dari sisi struktur akuntansinya aja. Tapi dari sisi apa namanya harta benda wakafnya dia tidak kategori harta benda wakaf, tapi dia kategori hasil penyaluran. Nah, kira-kira gitu ya untuk pertanyaannya tadi. Itu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan piutang dan hutang ya dalam laporan ya. Nah, gitu. Kita lihat ya di sini. Nah, kalau terkait piutang ini, ya, piutang ini berarti terkait bisa jadi ya. Nah, nanti itu bisa jadi ya ini apa namanya? Jadi harta benda wakaf yang memang
misalnya nih ya, kita eh, contoh kita punya ambulan gitu kan. Nah, ambulan ini apa namanya, dia kalau istilahnya itu sudah mau expired lah, kira-kira dalam hitungan apa namanya, dalam hitungan kita ini sudah apa istilah, harus pembaruan kira-kira gitu. Nah, bisa jadi ambulan ini dijual dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk kalau istilahnya itu dalam rangka untuk eh, di apa, diperbarui lah kira-kira gitu. Nah, ketika dijual itu kan nanti bisa jadi dia apa namanya, masih dalam posisi piutang. Nah, nanti bisa dimasukkan di situ. Ya, bisa dicatat di situ. Dan juga bisa juga terkait penerimaan dari ini juga, misalnya dari sisi apa namanya, apa hasil pengelolaan, nah juga bisa masuk di situ piutang. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini di sini terkait dengan aset wakafnya, gitu. Oke, terus kemudian tadi kalau hutang, nah eh, di sini ada ini juga ya, ada misalnya di sini dana titipan ini masuk kategori hutang, gitu ya. Terus dana titipan ini kadang kan mungkin di lembaga apa ya, di rekening wakaf itu ada dana-dana yang itu bukan kategori dana wakaf. Nah, misalnya gitu ya. Mungkin berapa persennya gitu ya. Ini menjadi dana titipan bisa. Nah, contoh misalnya kan ada apa, dicatat misalnya dari 100% pengumpulan itu ada 10% itu apa, infak operasional misalnya. Nah, bisa jadi masuk di dana titipan. Nah, walaupun nanti bagusnya itu dipisahkan langsung gitu ya. Nah, tapi di sini ada difasilitasi dana titipan gitu. Terus termasuk wakaf temporer, nah itu dia masuknya ke hutang ya kalau di ini ya. Nah, karena kan dia ada jangka waktunya. Ya, nanti akan harus dikembalikan. Misalnya apa namanya, programnya itu wakaf uang sementara selama 5 tahun. Nah, berarti nanti selama 5 tahun dia akan dikembalikan. Nah, kayak gitu mungkin ya terkait utang. Dan eh, karena nanti kalau terkait intinya itu misalnya juga hutang itu juga bisa terkait misalnya mungkin ada program ininya ya, wakaf melalui uangnya untuk misalnya pembangunan lahannya ya, pembangunan lahan itu, terus ada hutang ini nazir ya ke apa namanya, ke supplier bangunannya gitu ya. Nah, ini juga bisa masuk ke hutang gitu ya. Nah, yang nanti itu dalam konteks nanti ketika dibayarkan mengurangi apa, akun untuk dana wakaf melalui uangnya, karena misalnya untuk pembangunan masjid gitu kan, barang-barangnya sudah nyampe, keluar notanya, berarti kan ada hutang di situ kan. Nah, nanti itu akan dibayar. Nah, begitu mungkin ya untuk gambaran antara piutang dan hutangnya. Oke, baik itu ya. Saja sekalian silakan kalau ada yang bertanya lagi, kami silakan. Pak Eko, itu ada yang raise hand dari Ustadz Aminuddin. Ya, silakan saat. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau klarifikasi tadi ada laporan-laporan selain yang PSAK 412 ya. Kalau PSAK 412 kan laporannya ada berapa? 5 ya, laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, laporan aktivitas, arus kas dan catatan. Nah, tadi saya sempat catat ada laporan penerimaan dan pengumpulan, laporan mutasi, laporan dampak pengukuran ulang. Itu laporan itu yang mewajibkan siapa ya? Mungkin sementara itu dulu, Ustaz. Laporan-laporan yang di luar PSAK itu harus dibikinkah atau sifatnya apa tambahan saja gitu. Kemudian mungkin laporannya yang disampaikan ke BWE itu yang mana gitu. Itu Pak Ustadz, makasih. Ya, jadi gini Ustaz, apa namanya, kalau apa tadi seperti dampak pengukuran ulang ya.
kemudian apa tadi? Mutasi gitu ya. Iya. Ya, itu masuk dalam standar PSAK 412 itu. Oh, Nah, jadi jadi itu jadi kalau yang BWI jadi gini, yang BWI kan yang menyontohkan yang ini ya, yang BWI itu yang untuk kita laporan ke apa namanya? Ke websitenya BWI itu kan pakai ini template-nya ya. Nah, ini tuh template untuk mempermudah. Jadi itu kita tinggal masukin data-data ini. Ketika di-upload itu nanti outputnya sudah jadi laporan akuntansinya PSAK 412 gitu. oh, Cuman iya iya memang iya. dia terbatas ya, maksudnya karena ini ya, makanya kita harus punya, makanya tadi kita bikin aplikasi sendiri tadi itu untuk backupnya gitu ya. Karena kalau ini kan terbatas nih, kalau ini karena uploadnya seperti ini ya. Kalau yang tadi itu kan lengkap ya, standar akuntansinya kan lengkap, maksudnya eh, apa bisa kita istilahnya secara sistemnya itu bisa kita apa ya, cek-cek dan seterusnya gitu. Kalau ini nanti kita ngasih bahan aja ke websitenya BWI, nanti dia langsung otomatis gitu jadinya gitu. Nah gitu mungkin Sat. Nah jadi ini tuh Hmm, standar-standar yang laporan-laporan ini tuh sesuai dengan PSAK 412. Begitu mungkin Sat. iya iya iya. Ya, makasih ya, makasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Eko di Jadium dari Ustadz Mega Muardi. Lanjutan Ustadz terkait depresiasi aset contoh ambulan tadi, apakah wakaf tersebut akan habis nilai rupiahnya, tapi pada kenyataannya ketika ambulan itu nilainya sudah masih bisa dijual muncul rupiah, apakah masuk laporan, masuk kemana, atau seperti apa perlakuan? Ya, jadi nanti bisa dimasukkan, artinya kan itu kalau di dalam laporan akuntansinya kan dia sudah habis ya. Nah, jadi kan dia sudah habis, ibaratnya itu sudah nol gitu ya dihitungnya gitu. Nah, tapi kemudian ternyata masih bisa dijual kan. Nah, saya ketika masih bisa dijual ini, maka berarti kan ada penerimaan aset wakaf. Nah, dalam bentuk apa? Nah, bisa jadi kan kita punya program pengadaan lagi ya, ambulan gitu. Nah, maka dari hasil penjualan ini, kita masukkan lagi wakaf melalui uang di pengadaan ambulan berikutnya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dia, berarti kan kita, walaupun dari sisi hitungan akuntansinya dia sudah nol, maka dia akan menambahnya itu nanti di project yang baru ya, di ini apa namanya di pengadaan yang baru. Nah, kira-kira begitu Ustaz. Jadi walaupun sudah nol, ya tetap kemudian kita masukkan ke ininya ya, ke apa namanya dari sisi apa namanya hasil penjualannya itu ke proyek berikutnya. Nah, aspek teknisnya seperti itu. Begitu mungkin, Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin ditanya kepada narasumber, kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand atau open mic dan juga bisa bertanya melalui chat room. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu saya sekalian untuk dapat mengisi presentasi di chat room dengan format yang telah kami kirimkan di chat room karena materi webinar siang hari ini akan kami infokan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Mungkin silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jika dikira sudah jelas tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa kita cukupkan ya Pak Eko? Boleh, Mbak. Baik, baik Bapak Ibu saya sekalian, jika dikira sudah jelas dengan materi yang beliau sampaikan, mari sama-sama kita melanjutkan acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup bersama webinar siang hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan closing statement dari narasumber kepada Bapak Eko Priyanto. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk terkait laporan keuangan ini penting sekali ya untuk kita bisa perhatikan. Dan memang cukup unik ya untuk laporan keuangan Nazir itu ya agak sedikit berbeda. Maka kita harus belajar ya, kira-kira begitu.
Nah, kalau kita sebenarnya di Wakaf Mulia eh, ada ya, maksudnya program trainingnya itu ya selama 2 hari, ya secara live gitu ya. Jadi kita bisa belajar, bisa langsung bertanya kepada narasumber. Nah, nanti narasumbernya itu langsung ini ya, Ustaz Bidang Romansa ini sebagai kantor jasa akuntan ya. Jadi langsung yang memang biasa menghandle-nya. Nah gitu. Tapi memang untuk jadwalnya kita masih belum ini ya, belum confirm. Nah, tapi Bapak Ibu bisa mengawali dengan belajar. Itu harus bisa rekamannya dulu. Nah, ya, bisa belajar rekamannya cukup terjangkau ya. Yang nanti di situ sudah dapat aplikasi akuntansinya. Nah, ini mumpung kita buka ini ya. Kalau selama ini kita syaratnya harus ikut training secara live gitu ya, senilai 2,5 juta. Nah, tapi ini kita buka karena memang belum ada jadwalnya untuk yang pengen segera belajar. Nah, ini bisa dengan cukup 500.000 itu nanti dapat rekaman selama 2 hari. Yang hari pertama teori, hari kedua praktek, dan juga dapat aplikasi akuntansinya. Ya, sehingga nanti bisa tahu detail ya. Nah, nanti ketika nanti ada jadwal trainingnya nanti bisa ikut ya. Nah, nanti dengan harga khusus tentunya ya untuk yang sudah beli. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kebetulan kayaknya yang punya aplikasinya baru kita itu ya. Nah, ini mungkin diambil kesempatannya untuk dapat ya aplikasi akuntansinya. Begitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prihanto Asisi atas pemaparan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu Ustadz sekalian, sampailah kita pada penghujung acara webinar siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu Ustadz sekalian selama kegiatan ini berlangsung. Tak lupa kami berikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Eko Prihanto SISRISI, yang telah membagikan ilmu dengan jelas. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mendukung tata kelola yang baik di lingkungan yayasan kita masing-masing. Saya juga selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membersamai Bapak Ibu Ustadz saya sekalian terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Ustadz saya sekalian. Sebagai penutup webinar pada siang hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu Sama-sama. sekalian. Terima kasih.